Enggak, kalau per fraksi itu kan tergantung dari keputusan rapat di pimpinan dan badan musyawarah antar fraksi. Jadi kalau surat itu masuk ke DPR, itu sekretariat jenderal, ini mekanisme dulu nih ya, sampai ke pimpinan mengagendakan, nah kemudian disetujui dibahas, dikirim ke rapat konsultasi pengganti badan musyawarah, nah di situ diputuskan dibahas atau tidak dan diserahkan ke fraksi. Nah, kami juga sebetulnya kemarin kan sudah ada 2 kali paripurna ya. Nah memang belum dibacakan. Walaupun besok pagi masih ada paripurna lagi. Nah kita tunggu aja besok mudah-mudahan dibacakan. Oke, tapi kalau di internal fraksi sendiri ini dibicarakan tidak surat ini? Ya, secara tidak resminya? Ya kalau di fraksi, di institusi resmi itu kan pasti bicaranya resmi-resmi. Kalau nggak ada kita lihat faktual di depan mata kita atau secara tercatat dalam surat ya nggak dirapatkan gitu, tidak dibahas secara resmi. Ya. Okay. Enggak lah, saya kira kalau saya sih lihatnya yang kasat mata aja ya. Surat atau permohonan sudah diajukan oleh bapak-bapak di Purnawirawan itu sampaikan ke DPR. Betul itu sudah secara konstitusional benar. Aspirasi itu disampaikan ke DPR. Nah tinggal kan DPR. Nah saya dari beberapa kali pembicaraan terakhir termasuk orang yang mendorong supaya itu segera dibacakan saja. Ya kan, dibacakan sehingga masing-masing partai politik, masing-masing fraksi tahu sikapnya seperti apa. Nah kalau dari fraksi Partai Golkar sejak awal saya mengatakan, kami mengatakan bahwa pemakzulan terhadap presiden dan atau wakil presiden itu sekarang belum memenuhi unsur terhadap konstitusi kita gitu. Nah saya nggak tahu partai yang lain kan. Nah sehingga jelas ini kan sekarang nggak dibicarakan terus di CNN udah berapa bulan nih kan, tapi nggak jelas ujungnya gitu. Karena kita nunggu bagaimana juga dibicarakan di DPR. Lah makanya saya dorong supaya dibacakan di pimpinan, dibahas, disampaikan ke masing-masing fraksi, kemudian masing-masing fraksi menunjukkan sikapnya seperti itu. Kalau saya begitu. Oke, sikap fraksi Golkar sejauh ini? Dari dulu konsisten sampai sekarang mengatakan bahwa belum terpenuhi unsur pasal 7 itu semua terhadap pemakzulan baik presiden dan atau wakil presiden. Enggak, jadi ini kan jawabnya teknis mekanisme administrasi di DPR. Jadi kita berharap pimpinan DPR itu segera membacakan saja surat yang masuk. Dan memang harusnya tidak ada surat masuk yang tidak dibacakan. Gitu. Nah, jadi selama tidak dibacakan, ya tidak ada expirednya. Ya apalagi kalau kemudian publik mempertanyakan terus, kenapa tuh surat nggak dibacakan gitu. Jadi menurut saya nanti tinggal tunggu waktu saja dibacakan. Nah kemudian kalau sudah dibacakan, dibahas, itu juga nggak ada masa waktunya. Nanti tentu kan ada deadline kapan masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya gitu. Hanya will politik saja kita lihat nanti kalau misalnya sudah dibacakan begitu. Iya, kalau dibacakan, disepakati dibahas, kemudian diserahkan ke masing-masing fraksi menyatakan sikapnya, pandangannya, apa kesimpulannya, ya sudah itu. Oke, baik. Selesai. Semoga Saya menjawab sebagai setuju penutup. penanggap terakhir itu, saya juga berharap supaya isu soal pemakzulan dan kemudian soal dugaan ijazah Pak Jokowi palsu ini bisa segera selesai ya. Energi kita lebih baik fokus ya. PR kebangsa kita nih masih banyak ya, soal ekonomi, soal mengatasi kemiskinan, soal pemerataan ekonomi dan segala macam gitu. Situasi global, eksternal dan internal gitu masih banyak. Jadi kalau ini bisa cepat selesai, mungkin semua energi bangsa ini bisa fokus mengatasi masalah itu.